Kita baru saja melakukan pertemuan dengan pimpinan dari Transnusa Airlines ya, untuk merencanakan ada penerbangan dengan Transnusa Airlines untuk rute Papua Barat Daya ya. Dan dalam pembicaraan itu ya kita menyambut baik ya rencana Transnusa untuk membuka rute di Provinsi Papua Barat Daya dan menjadikan pelabuhan airport Bandara Dewa ya, sebagai hub untuk menghubungkan beberapa daerah di provinsi yang ada di tanah Papua ya. Dan selain itu juga ada rencana penerbangan juga dari Denpasar untuk ke Sorong ya, untuk mendukung pengembangan pariwisata di Raja Ampat khususnya dan juga di Papua Barat Daya pada umumnya. Jadi kita sudah sepaham ya, perlu ada penambahan rute penerbangan karena permintaan juga penumpang juga cukup menjanjikan. Mereka juga sudah melakukan survei ya untuk memastikan bagaimana potensi penumpang ya, dan ini memberikan keyakinan bagi mereka juga untuk masuk ke wilayah Provinsi Papua Barat Daya khususnya di Kota Sorong melalui airport Dewa ya. Dengan demikian kita berharap nanti harga tiket juga pasti bisa akan ditekan karena ada beberapa operator maskapai yang tentunya ada persaingan ya antara itu. Jadi dalam konteks pasar itu akan menguntungkan penumpang ya, karena pasti harganya akan antara maskapai yang satu dan yang lain akan saling intip-intipan untuk memastikan harga terbaik yang bisa dijangkau oleh calon penumpang, dan kemudian itu akan memberikan manfaat ganda ya. Jadi kehadirannya ini akan memberikan manfaat ganda bagi operator penerbangan, tapi juga bagi masyarakat dan pemerintah yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Kita siap support ya, kita siap mendukung supaya segera direalisasikan ya. Diharapkan sebelum Idul Fitri nanti ini sudah mulai operasional. Jadi mohon doa masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya ya. Kita terus berkoordinasi dengan berbagai pihak supaya rencana-rencana ini bisa segera kita wujud nyatakan. Oke, baik, terima kasih teman-teman wartawan. Barangkali pada hari ini kita lakukan kegiatan meeting, pertemuan. Kebetulan kami mengundang manajemen daripada Transnusa Air, di mana Transnusa Air salah satu maskapai penerbangan di Indonesia yang sudah lama, tapi mengarungi wilayah Nusa Tenggara. Di mana sekarang sudah Transnusa bukan hanya sebagai pesawat lokal saja, tapi Transnusa sekarang tumbuh dengan CEO yang baru, Pak Bert nanti itu dengan armada yang bisa mengarungi bukan hanya domestik saja, juga untuk internasional. Nah, kita butuh karena sebagai bandara punya tanggung jawab untuk membangun konektivitas antar daerah khususnya di wilayah Papua yang dimana secara demografi maka transportasi udara itu menjadi strategis. Kenapa? Karena jalan daratnya dari satu daerah ke daerah kan belum terhubung dengan yang lainnya, dimana sisi yang lain juga barangkali yang bisa dilakukan hanya melalui transportasi udara dan transportasi laut. Namun laut mungkin ada gangguan cuaca dan sebagainya, tapi kalau udara relatif lebih ringan dari sisi level. Nah, untuk itu barangkali dalam rangka merajut konektivitas antar daerah di wilayah timur Indonesia khususnya di Papua, kita coba mengundang daripada Transnusa. Nah, alhamdulillah ada sambutan baik dari Transnusa dan mereka siap untuk mengoperasionalkan pesawatnya, armadanya di wilayah timur, dan alhamdulillah bahwa Sorong mungkin akan dijadikan sebagai base-nya untuk armada dimaksud. Dimana nanti
armada ini nantinya untuk memenuhi kebutuhan rute di wilayah hinterlandnya dari Papua, juga mungkin ke bagian tengah yang tujuannya untuk mobilisasi masyarakat, juga untuk menunjang pariwisata. Nah, untuk tahap berikutnya nanti Transnusa bukan hanya membangun rute hanya di wilayah ini saja, tapi nanti akan ada konektivitas menuju ke Denpasar. Nah, Denpasar ini nanti mungkin dilayani dengan Airbus, tapi nanti kalau untuk di wilayah ini akan dilayani dengan ARJ. ARJ ini adalah sama dengan CRJ yang dulu pernah dioperasikan dengan Garuda, di mana bahwa ini ada 2 unit mungkin nantinya akan beroperasi di wilayah timur ini dengan kebutuhan panjang landasan 2.100 minimal 1.800 meter panjangnya. Nah, kita kan tidak seluruh bandara di wilayah kita punya panjang yang memenuhi itu, sehingga kita akan pilihkan dulu yang memenuhi panjang landasan yang dibutuhkan oleh spek pesawat ini, kan seperti itu. Nah, untuk itu barangkali kami sudah menyusun mana saja yang bisa memenuhi syarat di sana. Juga kami mengevaluasi terkait dengan masalah demand masing-masing destinasi dimaksud, mengingat jumlah seatnya ini ada 95 seat. Jangan sampai ya ada rute menuju ke sana tetapi keterisian seatnya masih di bawah 50%, ini agak sulit gitu kan. Kalau 50% kita harus cari sarana yang lain, nyari pesawat yang memang punya seat lebih kecil daripada 95 gitu kan. Nah, ini supaya ini bisa berjalan kan seperti itu. Nah, kemudian dengan hadirnya Transnusa di sini tadi bahwa kita bisa merajut konektivitas di wilayah Papua, dan kemudian juga bisa diangkut menuju ke destinasi lainnya, misal Jakarta dan Denpasar. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan berkegiatan dari masyarakat maupun dari pelayanan pemerintahan. Nah, jadi dan nantinya dari sini bagaimana upaya kita dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatanya. Ini sudah terhubung dengan Denpasar dan Sorong, dan kemudian sumbernya dari mana? Transnusa juga punya rute menghubungkan Denpasar dengan Australia, Darwin, dengan Perth, gitu. Juga Transnusa punya rute yang saat ini beroperasi dengan Guangzhou, Cina. Kemudian Transnusa juga saat ini sudah punya rute yang diterbangi dengan Singapura, sudah punya juga dengan Kuala Lumpur. Artinya ini semua cukup berkumpul di Denpasar. Para turis ini diangkut ke Sorong untuk melihat Raja Ampat, dan distribusikannya lah di Sorong untuk melihat ke destinasi di mana saja yang ada yang tersedia gitu kan. Nah, di wilayah Papua Barat ini. Nah, itu di mana nanti juga akan lanjutannya dengan pesawat yang ARJ ini. Kalau pelayanan ke Denpasarnya nanti dengan Airbus. Kemudian ARJ-nya adalah untuk wilayah hinterlandnya yang Papua, antar Papua. Nah, ini butuh dukungan dari pemerintah daerah. Jangan artinya bahwa cara pengangkutannya sudah ada nih, tapi bagaimana upaya kita dalam peningkatan pariwisata ini, ketersediaan sarana prasarana penunjang wisatanya. Nah, ini kan unsur pemerintah daerah yang harus menyiapkan segala sesuatu ini. Ya, sampai sarananya kita bangun, tetapi nyampe di sini mau nginep di mana, mau tidur di mana, kamar hotelnya tidak tersedia, resortnya mungkin terbatas. Nah, mungkin daripada si speedboat yang dibutuhkan oleh mereka juga terbatas, kan seperti itu. Yang kedua, mana upaya agar si maskapai ini bisa bertahan. Otomatis kita harus menjaga keterisian seatnya, agar seatnya bisa terisi penuh. Kan kita tidak bisa mengandalkan kita bisa maksa, ayo naik itu supaya terisi seatnya. Nah, bagaimana upaya kerjasama dengan pemerintah tersebut? Jadi salah satunya adalah bagaimana barangkali bisa ada satu kebijakan mungkin dari pemerintah daerah dalam rangka mengemas kerjasama dalam menjamin keterisian seat itu. Nanti dituangkan secara teknis kan. Tapi Pak, berdasarkan catatan sendiri, slot untuk pesawat untuk menerbangi ataupun mendarat di Sorong masih ada nggak Pak? Oh, masih lebar. Untuk saat ini itu kan NAC-nya sebagai barometer atau parameter daripada pengukuran kapasitas daripada bandara. NAC kita itu adalah sekarang baru mencapai di 72% saja untuk runway ya, untuk runway. Nah, kemudian untuk apronnya itu baru 37%. Kemudian untuk terminalnya memang sudah 132%. Maka tahun 2025 kami harus sudah membangun tambahan 2 terminal.
Tapi kalau untuk runway-nya, untuk apron-nya tidak ada masalah. Untuk ruang udara tidak ada masalah. Slot, menambah slot baru di wilayah Sorong. Berapa kira-kira Pak kebutuhan itu yang untuk bisa menutupi itu semua? Ya, kita kalau kita hitung sangat pesawat banyak sekali, karena per jam kan maksimumnya bisa 17 kita layani. Per jam 17. Kalau kita operasi 18 jam, tidak sampai 18, 12 jam. 12 jam kali 17 itulah slot kita. Jadi banyak, kita masih kosong sekarang. Hanya pagi hari saja yang penuh. Pagi hari saja kita dari 17 baru berapa masuk, 1 jam yang sama baru ada 9 pesawat. Nah, yang pagi itu saja baru makanya mencapai di apronnya itu baru mencapai 37% saja. Karena apron kita kapasitasnya 23 parking stand. Nah, runway kita itu tadi kan bahwa bisa melayani 17 pergerakan per jam. Dalam 1 jam itu melayani 17 pergerakan. Sementara sekarang ini baru 9 pesawat saja dalam 1 jam itu. Nah, 9 per 17 itulah persentase kapasitinya yang sekarang. Masih luas, masih terbuka gitu, seperti itu. Untuk sisi slotnya. Supaya kita mengoptimalkan kondisi yang ada saat ini dengan menghadirkan lebih banyak kunjungan wisata, bisa memfasilitasi untuk bagaimana kita bisa berkirim-kirim atau peningkatan daripada kargonya. Kita juga mempunyai pesawat Pak ERJ 21 Comac. Transnusa ada pesanan sampai 30 pesawat untuk 5 tahun ke depan. So untuk tahun ini kita sudah sedia ada 2 pesawat. So ini pesawat ini kita mau dedikasi untuk Indonesia domestik, so, yang peluangnya lebih aman digunakan di Papua Pak, ya, di kawasan timur Indonesia. Jenis pesawat tersebut berarti muat berapa kapasitas penumpang? Penumpangnya 95 kursi Pak, tapi saat ini. Mungkin untuk tahun ini kita bermula dengan 1 saja. Mungkin ada yang kita akan tambahkan di luar Sorong, mungkin di Manado ataupun di Timika. So untuk tahun ini kita akan didirikan kurang lebih 2 atau 3 Pak. Progresnya Ini kan baru evaluasi Pak, feasibility study kita. Feasibility study kita nampaknya positif. Seterusnya kita harus buat all the approval process Pak dengan pemerintah untuk business plan, approval, slotnya, sebagainya. Ini mungkin ambil waktunya mungkin 3 bulan. berarti untuk Transnusa sendiri fokus penerbangannya untuk wilayah di Indonesia Timur saja ya? Sekarangnya Transnusa sudah beroperasi di Indonesia dari Jakarta dan juga dari Bali Pak. Kita sudah ada 10 penerbangan setiap hari di antara Jakarta dan Bali dan juga ke Yogyakarta. Selain itu kita sudah ke internasional, ke Malaysia, Singapura dan juga Guangzhou di China Pak. Oke. Berarti kalau yang untuk dari Sorong sendiri nanti kemungkinan besar fokusnya? Kita akan berusaha untuk sambungkan Sorong ke Jakarta ataupun Bali. Nanti dari Sorong mungkin kita akan melihat rute-rute di Papua Pak. Kita akan sambungkan seluruh Papua. Itu rencana kita. Baik. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3